Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Fasya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, katanya ada yang mau diceritain ya? Iya, Bu, bener banget aku mau cerita nih. Oke, mungkin nanti Fasya boleh cerita apa aja ya, terbuka gitu sama ibu. Insya Allah apa yang diceritain sama Fasya ini bersifat rahasia gitu ya. Oke, masalahnya apa ya? Jadi gini, Bu, aku tuh ada kendala gitu di pelajaran. Kayak aku tuh jadi kehilangan semangat sama motivasi belajar aku. Jadi lebih sering main handphone gitu. Oke, berarti masalahnya kehilangan motivasi belajar gitu ya. Terus karena keseringan main handphone juga. Nah, apa sih yang ngebuat Fasya kehilangan motivasi belajar gitu selain dari pada handphone gitu? Jadi aku tuh kayak banyak tugas gitu kan. Jadi kalau Oke, misalnya aku mau ngerjain tugas, aku tuh jadi kayak udah malas duluan, terus stres duluan. Hasil kayak aku jadi lebih suka main handphone. oke. Padahal dulunya aku lumayan sering banget belajar sama berprestasi. Oke, terbilangnya rajin gitu ya. Oke, sekarang Fasya itu kelas 12 kan ya? Iya, Bu, Oke, betul. kelas 12. Mungkin di sini bukan males kali ya, mungkin karena Fasyanya juga kehilangan motivasi belajar, terus lagi nggak semangat lah gitu ya. Mungkin yang dialami Fasya sekarang dialami juga gitu ya sama teman-teman sebayanya Fasya, apalagi kelas 12 nih ya. Eh, Mungkin dari kecapean ya, terus kelelahan fisik ataupun mental karena banyak tugas yang menumpuk juga gitu kan. Eh, Dulu nih ya, waktu Fasya lagi rajin-rajinnya nih semangat belajar. Nah, apa sih yang jadi motivasi Fasya gitu buat semangat belajar? Dulu tuh aku semangat banget belajar karena aku tuh pengen banget banggain orang tua aku, bikin orang Oke. tua aku bangga sama prestasi-prestasi yang aku buat gitu. Oke, berarti tujuannya mungkin Fasya ingin mendapatkan nilai bagus, terus juga pengen membanggakan orang tua. Mungkin itu tujuan yang sangat baik gitu ya. Cuman mungkin itu jadi beban bagi diri sendiri juga kan. Fasya harus membanggakan orang tua gitu kan, ada beban dituntut gitu untuk berprestasi, terus juga membahagiakan orang tua gitu. Cuman dari tujuan itu bukan akhir gitu dari segalanya. Mungkin Fasya sekarang belajar, semangat belajar, terus rajin gitu ya. Nanti kan hasil akhirnya mungkin nilainya yang bagus kan. Nah, bukan dari hasil akhirnya gitu kan, yang dinilai itu dari prosesnya gitu. Jadi dari diri Fasya sendiri harus mengapresiasi gitu. Fasya sudah berusaha, terus sudah belajar semaksimal mungkin. Nah, itu yang dihargai dari prosesnya gitu. Jadi harus mengapresiasi atau menghargai hal-hal kecil yang Fasya lakuin gitu. Biasanya Fasya sehari belajar berapa jam? Nggak tentu sih, jarang bener-bener di jam yang sama, tapi kira-kira aku belajar sekitar 1 sampai 2 jam gitu, tapi nggak tentu. Oke, 1 sampai 2 jam itu sampai sekarang atau sebelumnya 1 sampai 2 jam terus sekarang berubah gitu? Kalau dulu sih setiap hari tuh rutin, tapi kalau Ya, sekarang jadi males-malesan gitu. Aku jadi nggak rutin jamnya, tapi karena main handphone sekitar itu. segitu. Iya, Ibu. Oke, karena main handphone gitu ya. Mungkin nggak dipungkiri ya, maksudnya anak-anak zaman sekarang ataupun ibu sekalipun, karena sekarang zamannya digital gitu ya, pasti HP terus kan ya. Cuman mungkin dari Fasya sendiri kan sehari-hari katanya Fasya 1 sampai 2 jam kan ya belajar. Mungkin menurut ibu terlalu capek kali ya kalau misalnya sehari sampai 1 sampai 2 jam gitu. Mungkin bisa dikurangi jamnya, tapi rutin gitu tiap hari. Misal nih Fasya sepulang sekolah atau malam. Nah, biasanya belajarnya pulang sekolah atau malam-malam? Malam sih, Bu. Oh, malam. Gimana aku moodnya sih. Kayak biasanya kan malam tuh biasanya ke jam-jam ngantuk kan, jam-jam mau tidur ya. Mungkin Fasya bisa ngelakuin metode apa ya, belajar 15 sampai 20 menit juga menurut ibu cukup ya
daripada berjam-jam nih ya, satu hari misalnya hari Senin nih Fasya belajar sampai 3 jam atau 5 jam, terus abis itu hari-hari berikutnya enggak gitu kan. Mendingan rutin tiap hari tapi seharinya 15-20 menit. Untuk masalah HP ya tadi ya, mungkin untuk masalah HP bisa sih nanti kalau misalnya nanti pas waktunya belajar nih ya 15-20 menit, abis Fasya belajar nih sampai 15 menit mungkin ngerasa bosen atau gimana, bisa sih buka HP paling 5 menit gitu kan, jangan lama-lama. Nah nanti abis itu lanjut untuk belajar lagi gitu. Sebenarnya kan untuk waktu belajar sama waktu untuk main HP kan pasti lebih lama main HP kan ya, masih. Nah mendingan fokus dulu belajar 15-20 menit, abis itu ya udah main HP gitu, asal belajarnya tuh rutin gitu. Nah biasanya Fasya di ini gak sih dibatas gak sih kalau misalnya main HP? Enggak, sampai tidur malah. Kayak sampai tidur. Nah mendingan itu tadi, mendingan belajar dulu sebelum tidur kan, belajar dulu, puas-puasin dulu belajar 15-20 menit, 20-25 menit gitu kan. Nah abis itu ya udah gitu main HP gitu, masih ada waktu gitu kalau misalnya main HP. Soalnya kalau misalnya ada lagi belajar nih terus ada HP, udah nggak bakal fokus gitu. Mending pas belajar HP-nya singkirin dulu atau enggak nonaktifin dulu lah gitu. Nanti abis belajar baru digunain lagi gitu handphonenya. Oke, gitu ya, Bu. Itu benar-benar memotivasi aku sih untuk kedepannya harus gimana. Sama mungkin aku lebih harus tahu waktu dan juga membatasi diri ya. Oke, karena dilihat dari Fasya juga udah udah kelas 12 gitu ya. Mungkin harus lebih fokus lagi belajarnya, apalagi mau nerusin kuliah. Iya, Bu. Mau banget. Itu mau nerusin kuliah kan nanti ada tes-tes dan lainnya ya, harus rajin belajar gitu. Ada lagi yang mau diceritain? Mungkin segitu aja, Bu. Oke, terima kasih ya Fasya udah datang hari ini, udah terbuka gitu kan cerita ke ibu, insya Allah akan dijaga kerahasiaannya. Pokoknya tetap semangat ya buat anak-anak kelas 12 gitu ya sekarang. Fokus gitu nanti untuk ujian nanti. Dan yang paling penting tadi dinilai dari prosesnya ya. Kalau misalnya belajar itu jangan dilihat dari hasilnya aja. Yang penting Fasya tuh jangan nyerah ke diri sendiri gitu, jadi harus tetap semangat gitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih.